Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran administrasi kepegawaian. Hari ini kita akan membahas tentang pemahaman terhadap peraturan perkawinan pegawai dalam kaitannya dengan ASN ya, PNS. Oke, mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat sehingga siap untuk menyimak materi hari ini. Perkawinan tentunya merupakan dambaan dari kita semua kalau memang sudah waktunya ya. Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Adapun dasar yang harus dijadikan landasan ya oleh ASN bahwa ketika seorang aparatur yang ingin melakukan perkawinan itu bahkan perceraian itu terikat dengan dasar hukumnya, dalam hal ini PP nomor 45 1990 ya, dasar hukum yang digunakan ya, PP nomor 45 1990 sebagai perubahan dari PP nomor 10 tahun 1983 diperbaharui ya. Nah, sekarang dasar 6 asas yang berkaitan dengan perkawinan. Jadi asas itu kan pada dasarnya, jadi pada dasarnya 6 yang menjadi pada dasarnya ya, untuk pernikahan bagi ASN itu ya. Oke ya. Pada dasarnya, satu, pada dasarnya tujuan perkawinan atau asas ya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi pada dasarnya tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yakni membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraannya spiritual dan material. Dalam hal ini membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada dasarnya tujuan perkawinan. Kedua, bahwa pada dasarnya suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang kedua. Asas yang ketiga atau pada dasarnya atau asas yang ketiga bahwa perkawinan di sini asas kita menganut asas monogami ya, bukan poligami, apalagi poliandri, apalagi gitu ya, tapi monogami, satu wanita satu pria. Yang keempat, pada dasarnya asas yang keempat yaitu calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat gitu ya. Jadi matang, pada dasarnya harus matang. Kalau sudah matang, mereka diharapkan lebih matang dalam berpikir dan segalanya. Yang kelima, pada dasarnya gitu, berarti dalam hal ini keadaannya gitu. Pada dasarnya atau asas yang kelima adalah mempersulit terjadinya perceraian. Jadi kalau bisa perceraian itu adalah jalan yang benar-benar terakhir dalam pemecahan masalah ya. Jadi mempersulit terjadinya perceraian. Untuk membuat perceraian harus ada alasan-alasan yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan itu sulit ya. Nah, asas yang keenam yang terakhir yaitu hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Pada dasarnya begitu.
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri, yaitu keduanya seimbang. Baik itu yang menjadi asas ya, pijakan. Nanti berpijak atau tidak ya gitu. Kita lihat nanti untuk hal itu maka pemerintah terkait ASN agar langgeng di dalam keluarganya membuat landasan hukumnya, yaitu apa tadi? PP nomor 45 tahun 1990. Di situ pada pasal 4 ya, pasal 4 ayat 1, PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat. Nah, gitu. Jadi padahal pejabat itu kan kalau bisa mempersulit perceraian kan ya. Jadi menikah pun di sini yang akan bersih lebih dari seorang, karena kalau lebih dari seorang kan bagaimana yang seorangnya lagi yang pertama kan. Maka di sini pasal 4 ayat 1, ASN pria yang akan beristri lagi, katakanlah beristri lebih dari satu, wajib memperoleh izin dari pejabat. Tuh, ayat 2-nya masih pasal 4, ASN wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, apalagi gitu ya. Jadi tidak bisa ASN wanita itu sebagai istri kedua. Ya. Masih pasal 4, jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. Jadi izin kepada yang berwajib itu ya harus diajukannya secara tertulis, dan pasal 4 dalam surat izin yang dimaksud itu dicantumkan alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari satu, lebih dari seorang. Nah, pemerintah akan menyeleksi ya, akan benar-benar alasannya kuat atau enggak ya di sini ya. Jadi permintaan izinnya yang tadi harus secara tertulis pada ayat 3 tadi harus dituliskan dengan lengkap, dicantumkan alasannya kenapa beristri lebih dari satu. Kemudian pada pasal 6 pejabat ayat 1, pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan alasan-alasan yang dimukakan dalam surat permintaan izin dan mempertimbangkan alasan PNS yang bersangkutan. Nah, ya kan tadi mempersulit ya, secara ajasnya mempersulit ya, makanya di sini pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan alasan yang dimukakan dalam surat permintaan izin dan mempertimbangkan alasan PNS yang bersangkutan. Ini pasal 6 ya. Kalau tadi pasal 4 tentang izin pernikahan lebih dari satu. Ini perceraian. Pasal 6 ayat 2-nya, apabila alasan tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus mencari keterangan tambahan dari suami istri atau dari istri yang mengajukan permintaan izin cerai tersebut dan meminta pihak lain bahkan ya yang dapat memberikan keterangan. Itulah makanya perceraian itu ya kalau bisa dipersulit gitu ya, bukan berarti nggak boleh gitu, tapi akan diseleksi benar-benar gitu ya. Ayat 3-nya pasal 6 ini, PNS dilarang hidup bersama seorang pria yang bukan suaminya. Tuh, PNS dilarang hidup bersama seorang pria yang bukan suaminya. Berarti PNS wanita tadi kan ya, atau bersama dengan seorang wanita, berarti seorang laki ya, yang bukan istrinya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Nah, sedangkan perkawinan yang sah itu kan harus sah di mata agama dan hukum dengan bukti surat pernikahan. Nah, gitu. Nah, dan seorang PNS perempuan tidak boleh beristri sebagai istri kedua, gitu, 3 atau 4. Jadi PNS dilarang hidup bersama orang lain istilahnya ya, tanpa yang bukan suami atau bukan istri, gitu, tanpa ikatan perkawinan. Itu ya landasan hukumnya, itu PP nomor 45 tahun 1990 tadi pasal 4 tentang izin pernikahan, pasal 6 di sini tentang izin perceraian. Nah, tentang izinnya nih ya, sekarang izinnya bagaimana izin terkait dengan PP tadi ya, nomor pasal 4 ya.
Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif. Artinya syarat alternatif itu boleh salah satunya, tapi kalau syarat kumulatif harus semuanya. Yang alternatif boleh salah satu sebagai izin untuk mengajukan untuk mengajukan pernikahan lebih dari satu. Ya, salah satunya di sini istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lalu kan itu juga bisa berkaitan dengan tidak bisa melakukan kewajibannya. Kalau istri tidak dapat melahirkan keturunan, kan itu juga. Jadi ini salah satu dari 3 itu boleh sudah bisa menjadikan syarat izin untuk menikah lebih dari satu bagi ASN-nya. Istrinya tidak bisa melakukan kewajibannya, cacat atau tidak bisa melahirkan. Nah, sekarang syarat yang kumulatifnya, ini harus semuanya, berarti harus 3-3-nya ya. Ada persetujuan tertulis dari istri, harus gitu ya. Istri tentunya tertanda tangani dan materai di sini. Istrinya menandatangani dan di atas materai. ASN pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan cukup untuk biaya lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dari pajak penghasilan akan ketahuan berapa penghasilan seorang ASN. Karena harus laporan tiap tahunnya. 3. Ada jaminan tertulis dari ASN yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, ini harus 3-3-nya harus ada sebagai agar diizinkan syaratnya, syarat kumulatif. Tadi syarat alternatif masih salah satu istri itu tidak bisa berlaku, istrinya tidak bisa punya fungsi, tidak bisa melakukan kewajibannya, cacat atau tidak bisa melahirkan, salah satu aja. Sedangkan ini 3-3-nya yaitu izin dari istri yang tadi yang dari istri pertama yang tadi syarat alternatif, kemudian ASN-nya juga harus mempunyai penghasilan yang cukup berarti di sini dengan bukti surat pajak, jaminan yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil. Jaminannya apa ya? Dia memberi jaminan ketika mengajukan izin si pria izin untuk menikah lebih dari satu, maka harus dilengkapi dengan ini dokumennya. Surat permohonannya dulu tertulis tadi kan surat permohonan dari yang bersangkutan disertai alasannya apa, istrinya tidak bisa melahirkan atau apa gitu. Persetujuan tertulis dari istri itu kan harus ada, yang tadi istrinya harus beri. Surat pernyataan berpenghasilan cukup yang tadi juga masuk yang kumulatif. Surat keterangan pajak yang tadi dikumulatif, dan surat pernyataan siap berlaku adil yang ada di syarat kumulatif. Jadi syarat alternatif dan surat kumulatif masuk dijadikan dokumen, ada dokumennya yang harus diajukan. Itulah dokumen yang diajukan. Ingat surat permohonan yang bersangkutan itu kan tadi harus dalam PP-nya disebutkan harus dengan surat permohonan tertulis izinnya itu di sini yaitu A. Kemudian persetujuan istri setelah misalnya diketahui istri, kan tadi izin istri tidak bisa berlaku sebagai istri itu kan karena cacat atau karena tidak bisa melahirkan atau tidak bisa berlaku sebagai istri, dia harus memberikan persetujuannya ada surat persetujuan dari istri. Cukup selesai Kemudian laporan perkawinan dari seorang ASN yang melakukan perkawinan, baik pertama wajib memberikan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Artinya hierarki kan mulai dari bawah tuh. Laporan perkawinan harus dikirim selambat-lambatnya 1 tahun mulai tanggal perkawinan. Ketentuan ini berlaku juga bagi ASN yang duda atau janda, bukan perkawinan pertama aja berarti di situ Jadi duda atau janda misalnya nikah lagi, ASN wajib minimal 1 tahun di sini 1 tahun. 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Harus lapor secara hierarki berjenjang dari bawah sampai ke atas. Kenapa sih harus lapor? Seorang ASN kan nanti akan dibuatkan kartu istri, kartu suami yang wajib terkait dengan
pendapatan dari pemerintah, kemudian ada juga tunjangan istri atau tunjangan suami. Laporan perkawinan dibuat rangkap 3 ya, yang dilampiri dengan salinan sah surat nikah, akta atau akta perkawinan. Untuk tata naskah masing-masing instansi. Yaitu untuk tata naskah itu artinya untuk disimpan ya, disimpan sebagai arsip bukti perkawinan di lembaga. Kemudian pas foto suami istri ya, 3x4 sebanyak 3 lembar. Udah itu ya, jadi yang dilaporkan itu ya surat. Kemudian bagi ASN yang tidak memberitahukan perkawinan ya akan mendapatkan sanksi 1 tahun tadi, tidak melaporkan, sanksi ya sesuai dengan kan ada sanksinya sanksi berat nih, kan kemarin udah belajar pelajaran sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Ini langsung sanksi berat ya, disiplin berat. Nah, yaitu PP nomor 53 2010. Ya sanksi berat kan masih ingat nih. Mulai dari penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun langsung. Ya kan, kalau sedang kan 1 tahun. Nah, kalau bisa juga ini mutasi, penurunan jabatan, bisa juga pembebasan jabatan, bisa juga pemberhentian dengan hormat, atau bisa juga pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau sudah tidak hormat ya bisa tidak mendapatkan pensiun tuh kan gitu. Itu ya. Ya demikian habis materinya ya. Itulah materi yang bisa disampaikan terkait dengan perkawinan seorang ASN. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.